bagaikan permata kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis.
Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya sudah melihat tangan yang roh yang menyala-nyala saat ini. Boleh berdiri bersama-sama. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Nyalakan apimu di tengah-tengah kami Tuhan. Sama-sama katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, kami mau berlari Tuhan. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Boleh angkat tangan sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kali. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu
sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaibnya. Boleh angkat kedua tangan sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian mujizat yang siap terima lawatan Tuhan. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu ya Tuhan, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi bersama-sama. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Kita percaya rohnya dicurahkan di tempat ini, katakan amin. Roh kita menyala-nyala, katakan amin. Suruhkan tepuk tangan lebih lagi umat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mari umat Tuhan sekali lagi angkat tanganmu dan nyanyikan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap. Come on. Naikkan pujian mujizat sekali lagi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat yang rohnya menyala-nyala sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya. Lebih lagi bersama-sama. Mengalir kuasa-Mu, come on sing. Hey, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah, dicurahkan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Keajaiban-Mu terjadi Tuhan Yesus. Haleluya. Umat yang rohnya menyala-nyala, lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan, biarlah roh-Mu, come on, menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dari depan sampai belakang sama-sama. Biarlah, haleluya. Biarlah roh-Mu, sambil melompat umat Tuhan sama-sama. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layan. Katakan tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Haleluya. Pekerjaan besar menunggu, menunggu ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang, mari berlari sama-sama pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu, amin. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah
biarlah rohmu. Sekali lagi umat Tuhan bersama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layar. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kami menyala-nyala ya Tuhan. Sorak-sorak terbaik buat Tuhan Yesus. Rohnya yang menyala-nyala buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi tanpa musik, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita. Rohmu menyala-nyala dalam kami Tuhan. Dan yang kami rindukan Tuhan. Rohmu terus memenuhi setiap kami. Rohmu terus memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu rohmu penuh di atas kami. Kami mengalami kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Mari yang rindu rohnya lebih lagi mulai angkat tangan kita sembah Dia. Syarala bakarala barala 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 barala. Kirala bayarala bakarala barala barala barala. Ora bayarala, mari yang rindu lawatan rohnya sekali lagi saat ini mulai angkat tanganmu. Dengan rindu sembah Dia. Jumpai Tuhan saat ini. Syarala bakarala barala 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 mo. Yarala basyarala bakarala mo. Kami rindu Tuhan. Rohmu memenuhi kami saat ini. Kami haus dan lapar akan rohmu. Yarala basyata karala barala bakarala barala baharala barala barala barala. Sembah Dia. Korala bayarala baharala barala. Mari masing-masing pribadi alami rohnya saat ini. Korala basyata karala baharala barala 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 barala. Korala baharala barala 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 barala. Orang yang dipenuhi Roh Kudus memiliki kerinduan lebih lagi untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Yarala baharala baharala bakarala borala bakarala bayara basyata karala barala barala. Ku sembah Kau Tuhan. Kau hadir di tempat ini mencurahkan rohmu. Yarala bakarala baharala barala bayara basyata karala barala 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 barala. Yarala basyata karala baharala barala 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 barala. Orala basyata karala baharala barala bayara bayara baharala. Rindukan hanya Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Lagi katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita Tuhan, tepuk tangan yang luar biasa. Mari dari awal nyanyikan sama-sama. Dalam segala keadaan, nyanyikan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat dan lemah Tuhan, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan keselamatan. Mari yang cinta Tuhan angkat tanganmu, nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari umat Tuhan yang cinta Tuhan katakan, sekali Yesus, selamanya. Dengan segenap hati harap Kau dengar ya Tuhan Yesus, karena kasih-Nya semua karena Tuhan. Oh Yesus, terus umat Tuhan yang cinta katakan, sekali Yesus. Kami takkan tukar Tuhan dengan apapun dalam hidup kami. Selama-lamanya kami pegang teguh Tuhan. Kami hanya mau berpaut kepadamu selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta. Lagi nyanyikan dengan segenap hati, sekali Yesus, sekali Yesus. Come on. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sing. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami cinta Kau.
selamanya. Yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang rindu Tuhan, mulai angkat tanganmu di hadiratnya saat ini. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Kami mau katakan sekali Yesus, tetapi Yesus selama-lamanya. Saat berlimpah maupun saat kurang, saat kami kuat, kami lemah, kami hanya mau katakan tetapi Yesus selama-lamanya dalam hidup kami. Kau kebanggaan kami Tuhan. Ya rala barala barala, mari sembah Dia lebih lagi. Kinara barala 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 barala. Ku cinta Kau Yesus selamanya. Oh, ya rala barala 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 barala. Ya rala barala 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 barala. Dalam setiap musim hidup kami, Kau yang buat kami terpesona ya Tuhan Yesus. Oh, rala barala barala barala. Sembah Dia. Ya rala barala 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 barala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, curahkan kasih-Mu bagi gereja-Mu saat ini. Terus nikmati Dia saat ini. Terus nikmati Tuhan saat ini. Bebas menyembah Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami nikmati Engkau Tuhan kami yang mulia, Tuhan kami yang kudus. Kami nikmati kehadiran-Mu saat ini. Korala bahara la bayara la barala 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 barala. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari umat Tuhan yang mengasihi, angkat tanganmu, nyanyikan segala Haleluya. Kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Segala tiada yang lain Tuhan Yesus. Yes. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan, segala keagungan Tuhan Yesus, kejayaan
Oh, kejayaan hanya bagiku. Mari angkat tangan yang tinggi bersama-sama. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian kami penuhi tahta-Mu dengan penyembahan kami Tuhan. Kuasa, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Amin. Segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan selama-lamanya kemuliaan. Hanya bagi Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Selama-lamanya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Sorak haleluya, haleluya. Segala kemuliaan kami persembahkan bagi-Mu Tuhan Yesus yang kudus, yang ajaib, yang berkuasa selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama membawa persembahan syukur. Persiapkan persembahan kita yang terbaik. Sambil persembahan dijalankan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Shalom 3PM. Haleluya. Ya, sebelum kita akan memberikan persembahan kita akan baca satu ayat dari Ibrani 11 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Ibrani pasal 11 ayat 4 mengatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin. Bapak Ibu, persembahan itu adalah salah satu cara yang akan membedakan yang mana berkenan sama Tuhan, yang mana enggak berkenan sama Tuhan. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Tapi di Kejadian pasal 4, di sana diceritakan soal ada yang namanya Kain yang mempersembahkan kepada Tuhan dari hasil tanah, karena dia adalah seorang petani. Kemudian ada seorang yang namanya Habel yang mempersembahkan dari anak domba, karena dia adalah seorang peternak. Tapi di sana dikatakan Tuhan berkenan kepada Habel dan kepada persembahannya. Tapi Tuhan gak berkenan kepada Kain. Bapak Ibu, seringkali kita dengar akhir-akhir ini ya kalau di YouTube ya dikatakan, wah Tuhan kan gak butuh uang kita ya. Betul gak Bapak Ibu? Betul. Tapi emangnya Tuhan butuh kambing? Enggak Bapak Ibu. Tapi persembahan itu adalah cara ekspresi kita menghormati Dia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau misalnya kita datang bertamu kepada seorang yang kita hormati, kita membawa buah tangan.
Kalau kita tanya balik sama kita, apakah orang yang kita hormati itu butuh buah tangan kita? Enggak. Dia juga bisa beli. Apalagi Tuhan. Tapi kita waktu kita persembahkan, kita persiapkan persembahan kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku menghormati Engkau. Buktinya apa? Buktinya ini Tuhan. Buktinya ini sebagian dari yang saya miliki. Sebagian yang kita miliki. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau lakukan, kita mau memberi, karena kita menghormati Dia. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Sore hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan satu kali lagi untuk kami menghormati Engkau dengan real Tuhan, dengan nyata melalui persembahan kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena itu kami memberi Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Karena sesuai dengan firman-Mu, God loves the cheerful giver. Kau mengasihi, Kau suka dengan orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan dan menghormati Engkau. Di dalam nama Yesus yang mau siap memberi sama-sama saya katakan, amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Hamba-hamba Tuhan akan membantu mengedarkan kantong persembahan. Ya Bapak Ibu, hari ini kita pengumuman untuk minggu ini seperti biasa. Hari Selasa, cool Bapak Ibu. Jangan lupa di tempat masing-masing, di yang tempat favorit masing-masing ya. Belum tentu yang terdekat ya, gak apa-apa. Tempat favorit masing-masing. Yang sudah ikut cool, tetap setia ikut cool. Yang belum ikut cool, kami undang untuk ikut cool. Haleluya. Sore hari ini kita akan diberkati secara luar biasa dengan firman Tuhan yang akan dibagikan, dengan pelayanan firman Tuhan yang akan dibagikan. Bapak Ibu, kalau misalnya cuma sekedar pengen tahu ya, pengen tahu tentang pelajaran Alkitab, pengen tahu tentang ajaran apa ini, apa itu ajaran kekristenan, Bapak Ibu tinggal tanya sama ChatGPT aja Bapak Ibu. ChatGPT tahu mungkin lebih banyak daripada hamba-hamba Tuhan termasuk saya di sini. Tapi ada satu yang membedakan sama hamba Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan hari ini. Karena beliau akan membagikan bukan apa yang diketahui tapi apa yang dialami. Beliau udah mengalami bagaimana Tuhan menuntun langkah demi langkah dan beliau adalah orang yang sudah berkarya Bapak Ibu. Bukan cuma teori. Amin. Without further ado, kami undang dengan hormat Ibu Onata Apari. Mari berikan tepuk tangan. Sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan bagi Kami tahu Tuhan bersama kami. Itulah sebabnya kami minta tolong sekali lagi. Tuhan berbicara buat kami dari firman. Roh Kudus tolong ajar kami. Angkat selubung pada mata kami. Supaya dengan mata kami sendiri kami bisa melihat keajaiban-keajaiban dari perkataan Tuhan. Giring kami kepada keyakinan, kepada kebenaran.
bantu kami mengakar di dalamnya, supaya kami bisa bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah-buah yang berkualitas, yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan juga dinikmati orang-orang di sekeliling kami. Sementara kami dengar firman, Tuhan memberkati kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya sejujurnya udah persiapkan sebuah khotbah untuk kebaktian ini jam 3. Tapi saya tiba-tiba berpikir ada perubahan. Perubahan on the spot. Jadi saya pikir bisa jadi ini penting untuk saudara mendengarkannya. Sebab bisa jadi Tuhan punya sebuah kepentingan buat saudara semua ke depan. Nah, saya akan membagikan sebuah kebenaran dasar yang begini. Saya minta tolong saudara mencermatinya. Sewaktu kita terbatas. Jadi untuk sementara nggak usah membiarkan diri ke distract. Paling tidak dalam kurun waktu 35 menit ke depan, saya berupaya meramu ini sesingkat mungkin. Supaya saudara dan saya bisa melihat kepentingan Tuhan untuk kehidupannya kita. Jadi selama 35 menit ke depan, saya minta tolong fokus saja, dengarkan saja. Supaya bisa menemukan benang merah dan kita tahu untuk alasan apa kita harus hidup. Cukup jelas ya? Oke. Saya undang saudara buka dengan saya dalam kitab Daniel pasal 7. Ini agak nguras otak Pak Ibu. Tapi penting bagi kita untuk mempelajarinya. Karena ini dasar. Sudah? Daniel pasal 7. Mari saya baca ayat 13 sampai dengan ayat 14. Kalau saudara sudah dapat, saya baca. Orang jarang baca ini ayat, tapi mari kita lihat. Alkitab bilang, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan binasa. Di ayat 13, Daniel berupaya beritahu, ada yang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Kepada anak manusia ini, di ayat 14 dibilang begini, kepada anak manusia ini diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Sudah? Lalu kepada anak manusia ini, ternyata faktanya begini, kekuasaan yang diberikan kepada anak manusia ini adalah kekuasaan yang kekal. Tidak bisa lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Sudah? Saudara masih ingat waktu Yesus datang dengan menggunakan tubuh daging manusia ini? Seringkali kemanapun dia pergi, di mana saja dia berada, seringkali dia mengangkat isu ini. Akulah anak manusia. Pernah baca kitab Injil kan? Berapa kali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia? Orang awam berpikir bahwa yang dimaksud dengan anak manusia adalah anaknya manusia. Tapi bukan begitu untuk pemahaman orang Yahudi. Sebab buat orang Yahudi, anak manusia bukan anaknya manusia. Sebab bagi orang Yahudi, anak manusia sama dengan Mesias. Anak manusia sama dengan Juru Selamat. Anak manusia bahkan sama dengan Sang Raja, Allah sendiri yang memiliki kekuasaan kekal
dan kerajaannya tidak akan musnah. Makanya kalau saudara cermati apa yang berkaitan dengan fakta waktu Yesus akui dirinya sebagai anak manusia, saudara akan menemukan orang Yahudi hari itu marah sekali kan. Imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka marah sekali setiap kali Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Sebab buat mereka tidak mungkin Yesus anak manusia. Dia cuman anak dari Yusuf si tukang kayu yang tidak mungkin adalah Mesias. Yang tidak mungkin adalah juru selamat, yang tidak mungkin adalah raja yang Alkitab bilang kerajaannya tidak akan musnah, kekuasaannya tidak akan lenyap. Makanya hari itu mereka keluarkan kalimat ini. Ini orang nih menista Tuhan punya nama. Ini orang, bahasa kita hari ini orang sedang melakukan tindakan pelecehan kepada Tuhan. Padahal start dari kitab Daniel, Alkitab sudah bilang yang disebut dengan istilah anak manusia, kepadanya diberikan kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Jadi waktu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia, dia lagi berupaya fair kepada para pendengarnya hari itu, bahwa dia adalah Mesiasnya, dia adalah juru selamatnya, dia adalah raja yang kerajaannya tidak akan musnah dan kekuasaannya akan bertahan, kekuasaannya tidak akan lenyap. Sementara orang menuduh Yesus sebagai manusia biasa yang tidak punya hak menyetarakan diri sebagai raja yang punya kekuasaan tidak lenyap, raja yang kerajaannya tidak akan musnah. Mereka menentang fakta bahwa Yesus adalah raja yang adalah Mesias sendiri, juru selamat sendiri. Faktanya adalah dia memang rajanya. Cukup jelas ya? Nah, sekarang saudara buka dengan saya Matius pasal 6. Ayat 33, ayat 34. Membaca ayat-ayat ini, kita harus mulai lihat dari perspektif yang berbeda. Bahwa yang lagi bicara, ini rajanya. Ini bukan Yesus dalam tubuh kemanusiaan. Ini yang lagi bicara ngajar Matius pasal 6, ayat 33, ayat 34 adalah rajanya sendiri yang punya kerajaan. Ingat, dia anak manusianya. Dia rajanya, dia yang punya kerajaan yang tidak akan lenyap. Saudara coba googling atau saudara coba cek di YouTube tentang kerajaan-kerajaan yang dibangun oleh manusia. Berdasarkan semua peninjauan penelitian dilaporkan bahwa kerajaan apapun yang dibangun oleh manusia itu pasti lenyap. Pada musim tertentu, pada waktu tertentu. Kerajaan paling tua hari ini di dunia masih kerajaan Inggris. Tapi Alkitab sudah bilang dari awal. Kerajaan model apapun yang dibangun oleh manusia bisa digoncang. Tapi satu-satunya kerajaan yang gak bisa digoncang itu cuman kerajaan Allah. Nah hari itu waktu Yesus mengangkat isu Matius pasal 6 ayat 33 ayat 34. Mari saya ulang, dia lagi berbicara sebagai raja, penguasa. Sudah? Nah ini yang dia bilang, ayat klasik semua orang sudah hafal. Matius 6 ayat 33. Yesus bilang, tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat berikutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sudah? Nah, raja yang punya kerajaan ini, dia kasih tahu dasar ini. Tetapi carilah dahulu dua hal. Satu, kerajaan Allah. Dua, kebenaran. Sudah? Mari. Kata dahulu di situ menggunakan kata Yunani proton. Proton itu artinya adalah yang paling pertama, yang paling utama. Bahasa modern kita hari ini adalah first thing first. Utamakan yang utama. Nah Yesus hari itu bilang, yang pertama, yang paling utama itu haruslah begini. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah kata carilah
Itu diambil dari kata Yunani, kalau saya tidak salah, seteo. Seteo itu artinya adalah begini, carilah itu artinya adalah begini. Inginkan, butuhkan, renungkan sampai paham dan hidupi, itu carilah. Berarti Alkitab lagi bilang hari itu yang punya kerajaan nih, dia lagi bertindak sebagai raja dalam kerajaannya dan dia ngajar orang-orang yang hidup dalam dia punya kerajaan. Kalau ada keinginan di dalam kamu, yang paling pertama, yang paling utama haruslah tentang kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau ada kebutuhan di dalam kamu, yang paling pertama, yang paling utama, itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau ada yang harus kamu renungkan untuk kepentingan memahami supaya kamu bisa menghidupinya, itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang pertanyaannya, apakah salah kita mengembangkan keinginan dalam hidup? Enggak salah. Inginkanlah apa saja. Tapi ini yang Yesus bilang, di atas seluruh keinginan yang ada, kamu harus menginginkan kerajaan Allah. Dari kecil kita diajar kebutuhan manusia. Ada kebutuhan premier, sekunder, tersier, dan beragam kebutuhan yang ada. Apakah salah dengan kita mengembangkan kebutuhan dalam hidupnya kita? Enggak salah. Tapi Yesus bilang, di atas seluruh kebutuhan yang ada dalam kamu punya hidup, maka kebutuhan yang paling utama, yang paling pertama, itu harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Cukup jelas ya? Oke. Nah sekarang mari kita lihat, apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Sebab kerajaan ini nih, saudara harus menginginkan, membutuhkan, merenungkan, memahami, dan menghidupinya. Nah, kerajaan Allah, bahasa Yunani menggunakan kata basileia. Basileia pengertian yang pertama adalah begini. Pemerintahan Tuhan secara berdaulat dalam seluruh aspek hidupnya kita. Hidupnya kita punya banyak aspek kan Pak, Ibu? Apa? Personal, family, pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan, didik anak, perasaan, pemikiran, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, itu kontennya beragam aspek. Dan waktu Tuhan Yesus bilang tentang hakikat kerajaan Allah, yang dia maksudkan adalah begini, kerajaan Allah sama dengan pemerintahan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Berarti kalau dia bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah, yang dia lagi bilang adalah begini, kalau ada hal yang harus kamu inginkan, kamu harus menginginkan ini. Tuhan, perintahlah saya dalam seluruh aspek kehidupan saya. Kalau ada yang harus kamu butuhkan paling bersama, paling utama dalam kamu punya hidup, kamu harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kebutuhan saya adalah Tuhan harus memerintah saya dalam seluruh aspek kehidupan. Kalau ada hal yang kamu renungkan untuk kepentingan paham lalu kamu hidupi, maka kamu harus memilih sebuah kehidupan model begini. Tuhan harus perintah saya dalam seluruh aspek kehidupan. Cukup jelas ya? Sekarang pertanyaannya adalah begini. Kenapa dia bilang kita? Kasih biar dia yang memerintah hidupnya kita. Dalam seluruh aspek. Nanti saya kasih tahu alasannya. Tapi pengertian yang kedua dari kerajaan Allah adalah begini. Hak dan wewenang memerintah yang diletakkan dalam Tuhan punya tangan. Berarti dia lagi bilang, gini loh. Kamu punya hak untuk perintah kamu punya hidup. Manusia akan berkata punya. Kamu punya wewenang untuk atur kamu punya hidup secara pribadi. Manusia akan berkata, iya, kita punya hak dan wewenang untuk melakukannya. Tapi saudara harus garis bawahi. Saudara dan saya telah ditebus. Harga lunas dibayar. Ownership atas hidupnya kita bukan punyanya kita. Ownership, kepemilikan atas hidupnya kita, itu Tuhan punya. Masalahnya adalah kita milik Tuhan, tapi kita mau pegang hak dan wewenang untuk memerintah diri sendiri. Makanya Yesus bilang hari itu, kasih biar hak dan wewenang untuk perintah kamu, kasih biar saya yang pegang.
Sekali lagi, ada maksud. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau Basileia? Pengertian yang ketiga adalah begini. Aturan main atau tata cara hidup yang ada dalam firman Allah. Yang Tuhan bilang begini. Kalau kamu mau carilah dahulu kerajaan Allah. Maka ini yang harus kita inginkan. Tuhan, saya akan ikuti Tuhan punya aturan main. Saya akan hidup sesuai dengan tata cara hidup yang Tuhan ajar dari firman. Itu yang Yesus ajar kepada kita. Mari saya ulang supaya saudara jangan lost. Waktu dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia lagi bilang, supaya kita, yang saya inginkan adalah engkau perintah saya dalam seluruh aspek. Yang saya inginkan adalah engkau ambil alih hak dan wewenang untuk memerintah atas hidup saya. Yang saya inginkan, butuhkan, harapkan untuk menghidupinya adalah semua aturan kebenaran, semua tata cara hidup benar yang Tuhan ajar dalam firman, saya akan memilih untuk hidup bersesuaian dengan itu. Waktu saudara melakukannya, saudara dan sayalah orang yang sedang mencari dahulu kerajaan Allah. Cukup jelas? Oke. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia suruh kita cari dahulu kerajaan Allah? Step yang pertama. Karena dia punya maksud, Pak, Ibu. Coba. Sekarang saudara buka dengan saya Mazmur pasal 33. Bacanya rada panjang, Pak, Ibu, tapi saya pikir kita harus lihat. Kenapa sampai raja yang punya kerajaan ini, waktu dia ajar orang percaya hari itu sampai kepada ngajar kita hari ini. Hal yang dia ajar adalah carilah kerajaan Allah. Karena dia punya maksud. Mazmur 33, mari saya baca ayat 9 kepada teman-teman. Sampai dengan ayat 12, tapi saya baca bertahap. Mazmur 33 ayat 9. Sudah dapat? Sudah perhatikan baik-baik ya. Pemazmur bilang begini. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Lalu dia memberi perintah, maka semuanya ada. Masih ingat kitab Kejadian pasal yang pertama? Alkitab membeberkan fakta tentang Tuhan. Tidak ada benda penerang. Tuhan tinggal bicara aja, benda penerangnya ada. Jadi, kayak Alkitab bilang ini, maka berfirman Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Maka berfirman Allah, jadilah cakrawala. Maka cakrawala jadi. Pertanyaannya, kenapa dia bisa melakukannya? Itu yang Daniel bilang dari awal. Dia anak manusianya. Dia Mesiasnya. Dia juru selamatnya. Dia raja yang punya kekuasaan tanpa batas. Dia adalah raja yang kerajaannya tidak bisa lenyap. Makanya apapun yang berkaitan dengan Tuhan, kalau sampai apapun itu menerima perkataan dari Tuhan, maka perkataan itu yang akan jadi. Kata firman, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata logos, Pak, Ibu. Logos itu salah satu pengertiannya adalah isi berpikir Tuhan yang kemudian dia perkatakan kepada umatnya. Berarti Alkitab lagi bilang, Tuhan adalah tipikal pribadi yang dia tinggal mikir aja. Setelah dia memikirkan apa yang dia pikirkan, kemudian dia perkatakan saja. Maka apapun yang dia perkatakan berkaitan dengan apa yang dia pikirkan, itu pasti jadi. Lalu Alkitab bilang, dia tinggal kasih perintah, maka semuanya ada. Pertanyaannya, kenapa dia tinggal kasih perintah maka semuanya ada? Saya ulang, dia rajanya. Dia penguasanya. Kerajaannya tidak bisa digoncang. Kerajaannya tidak bisa lenyap. Sehebat itu raja ini. Nah sekarang mari kita buat pembandingan. Ada orang yang tidak mau diperintah oleh Tuhan. Ada orang yang masih memegang hak dan wewenang untuk perintah diri sendiri. Ada orang yang masih suka hidup sesuai dengan aturan diri sendiri dan tata cara hidup seperti yang kita suka-suka.
Pertanyaan saya adalah, are you God? Are you the king himself? Kamu pikir kamu siapa? Coba lakukan pembandingan dalam pemikiran. Pernahkah saudara menemukan isi berpikir model apa aja yang terlintas pada saudara punya otak? Punya cara berpikir maksudnya, otak kok kasar sekali. Pada cara berpikir saudara. Pemikiran apa aja yang terlintas pada saudara punya isi berpikir. Lalu saudara tinggal mengucapkannya. Mari saya tanya, langsung jadi? Lalu kenapa masih berupaya jadi Tuhan dalam hidup saudara? Lalu kenapa masih berupaya menjadi orang yang sok berkuasa atas hidup pribadi? Lalu kenapa masih hidup suka-suka sesuai dengan saya punya aturan, because this is my life? Kamu bahkan bukan Tuhan. Kamu bahkan bukan raja. Tapi sok tahu, sombong, kepala batu. Kita tidak punya kuasa sehebat itu. Isi berpikir, perkatakan, jadi. Kita tidak sehebat itu. Lalu kenapa tidak berani takluk kepada raja yang tinggal berpikir dia bicara dan jadi? 2, coba uji ulang. Pernahkah saudara menemukan seluruh perintah yang saudara ucapkan membuat yang gak ada jadi ada? Saya gak marah Pak Ibu, saya sedang berupaya untuk membuat saudara berpikir. Coba pikirkan, pikirkan. Sehebat apa kamu? Sampai kamu tinggal kasih perintah. Maka apapun yang gak pernah ada, tiba-tiba berubah jadi ada aja. Sehebat apa kamu? Masalah kita adalah, kita angkat diri kita terlalu tinggi. Kita bahkan sometimes berpikir, kita jauh lebih pintar dari Tuhan. Sehingga pada akhirnya, pilihan yang kita mainkan dalam hidupnya kita, apa coba? Gak mau diperintah oleh Tuhan. Tuhan punya hak dan wewenang memerintah, kita tarik kembali untuk kita. Lalu kita mau hidup suka-suka, sesuai dengan kita punya aturan main dan tata cara hidup yang kita pilih. Kasih tahu untuk diri sendiri. Kamu bukan Tuhan. Not even close untuk menjadi raja. Jadi kenapa? Masih berlaku sombong dan berlaku seolah-olah kamu rajanya. Bisa ikuti? Lihat ayat 10. Sudah mulai terganggu? Sudah? Ayat 10. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Sudah? Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Lihat. Ini skup besar. Bangsa-bangsa, skup besar. Suku-suku bangsa. Lihat. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Kalau yang skup besar aja rencananya Tuhan bisa gagalkan. Apalagi kamu punya rencana. Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, suku besar. Suku-suku bangsa, suku besar bikin rancangan bisa-bisa. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa berkuasa untuk meniadakannya. Dia berkuasa untuk melakukannya. Kalau Tuhan bisa meniadakan rancangan suku-suku bangsa, pertanyaannya, apalagi kamu punya rancangan? So who do you think you are? Kamu pikir kamu siapa? Masih mau perintah diri sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Mau hidup suka-suka dan melenceng dari Tuhan punya aturan main. Kamu pikir kamu siapa? Yang memilih untuk hidup dengan cara hidup yang kita suka dan menolak cara hidup yang Tuhan ajar. Padahal kita bisa susun rencana, kita bisa bikin rancangan, tapi dengarkan ini baik. Kalau Tuhan mau tiadakan, dia bisa melakukannya on the spot. Kenapa? Dia rajanya. Dia penguasanya. Kalau dia sehebat itu dengan seluruh kemampuannya, pertanyaannya adalah, kenapa kamu gak mau diperintah? Kenapa kamu gak mau hidup sesuai dengan dia punya aturan? Halo? Coba lihat ayat lanjutan. Kayaknya sudah mulai tegang. Ayat 11.
Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Lihat, ada pembandingan antara kita dengan Tuhan. Bangsa-bangsa, rencana Tuhan bilang gagal-gagal. Rancangan suku-suku bangsa, Tuhan bilang tiadakan, tiadakan. Tapi lihat ayat 11, pembandingan dengan fakta Tuhan. Kalau Tuhan bikin rencana itu bertahan selamanya. Kenapa? Tidak ada yang bisa counter Tuhan punya rencana. Kenapa? Tidak ada yang punya kuasa sehebat Tuhan. Lalu Alkitab bilang, rancangan hatinya Tuhan itu berlanjut turun-temurun. Kenapa nggak bisa stuck di generasi ketiga? Karena ini yang gini loh, ini yang bikin rancangan adalah raja yang kerajaannya kekal, kekuasaannya tidak akan lenyap, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Makanya kenapa Alkitab bilang, kalau dia bikin rancangan itu berlanjut turun-temurun. Saudara cek aja di YouTube atau di Google. Ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh lembaga dunia terhadap wealth dari manusia, dari seseorang, dari orang-orang yang memiliki wealth dalam kehidupan mereka. Memiliki kemakmuran, pencapaian, kesuksesan, keberhasilan, harta kepemilikan dalam jumlah yang sangat blowing mind. Orang-orang ini menjadi sasaran penelitian more than 30 years, lebih dari 30 tahun. Dan kemudian dari hasil penyelidikan yang ada, penelitian yang ada, lembaga-lembaga dunia akhirnya menarik kesimpulan bahwa wealth yang dimiliki oleh seseorang paling mentok terbanyak bisa bertahan cuma sampai generasi ketiga. Sedangkan Alkitab bilang, Tuhan kalau punya rencana, itu bertahan selama-lamanya. Kalau dia punya rancangannya terjadi turun-temurun. Di kitab Keluaran, kitab Ulangan, Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita. Kalau Tuhan mau memberkati orang benar, Tuhan gak stop cuman pada orang benar. Tuhan akan memberkati orang benar sampai kepada seluruh keturunannya, sampai kepada keturunan ke-7, keturunan ke-8, keturunan ke-12. Sedangkan manusia hanya bisa mempertahankan warisan paling mentok terbanyak generasi ketiga. Tuhan punya rancangan, Tuhan akan wariskan dia punya semua yang hebat sampai kepada generasi ke-7 setelah kita. Generasi ke-8 anak cucunya kita setelah kita. Generasi ke-12. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Raja sehebat ini. Kemampuan merancang, kemampuan menyusun rencana sehebat ini dan tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu gak mau diperintah oleh Tuhan? Kenapa kamu masih mau hidup suka-suka? Padahal ingat ini baik. Kalau kamu tidak takluk kepada Tuhan punya pemerintahan, berarti kamu akan berdiri sebagai orang yang against, melawan Tuhan punya rencana dan rancangan. Semua yang against Tuhan punya rencana dan rancangan tidak akan pernah bertahan sampai akhir. Sebaliknya kenapa Tuhan bilang, kasih biar saya perintah kamu. Supaya kalau saudara dan saya takluk kepada Tuhan punya pemerintahan, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat menyetujui Tuhan punya rencana dan Tuhan punya rancangan. Kalau kita setuju, maka apapun yang Tuhan sudah rencanakan, bahkan rancangan untuk kehidupan kita, bukan cuma kita yang nikmati Pak Ibu, keturunannya kita, saya ulang, sampai di generasi ke-7, generasi ke-8, generasi ke-12, let's say, satu generasi sama dengan 40 tahun, kalikan 7 aja, udah 280 tahun. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan boleh perintah saya. Tuhan kasih aturan, saya ikut. Ada tata cara di dalam firman Allah yang Tuhan mau saya hidupi, saya ikut. Apakah kita robot yang tinggal sekali pencet langsung jadi? Enggak, kita darah dan daging. Kita manusia. Butuh latihan supaya pada akhirnya, for sure, akhirnya Tuhan menemukan dan orang-orang di sekeliling kita menemukan bahwa somehow kita memang adalah orang yang diperintah oleh Tuhan. Tapi harus dimulai dari keputusan karena kesadaran bahwa saya nggak bisa perintah hidupnya saya. Saya punya rancangan, saya punya rencana, bisa gagal anytime. Tapi kalau Tuhan perintah saya punya hidup, Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya rencana, tidak mungkin gagal.
Amin. Baru ayat terakhir. Ini yang pemazmur bilang. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi, garis bawahi, miliknya sendiri. Siapa menjadi miliknya Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ini yang Alkitab bilang di ayat 12. Hasil yang akan kamu terima, kamu akan berbahagia. Makanya kalau ditanya, kenapa repot-repot raja kekal ini? Dia harus datang dengan menggunakan tubuh kemanusiaan di bumi. Lalu waktu dia berinteraksi dengan para pendengarnya, dia sebagai raja, dia harus ajar fakta ini. Soalnya ternyata dia punya rancangan bahwa siapa aja yang mencari dahulu kerajaan Allah, membiarkan dia perintah mereka, mereka berani untuk takluk diri kepada semua aturan main yang Tuhan ajar dalam firman. Ujung-ujungnya adalah begini, orang-orang itu pasti berbahagia. Sudah paham Tuhan punya motif? Betapa dia berpikir hebat untuk saudara. Dia tidak mau saudara dan saya menderita dalam hidup. Dia mau kita menikmati bahagia seperti yang dia rancang. Tapi untuk bisa berbahagia dalam hidup, ini yang raja ini bilang, kamu harus kasih biar saya perintah kamu. Kamu harus takluk kepada saya punya aturan dan tata cara hidup dalam firman Allah. Kamu harus membiarkan hak dan wewenang untuk memerintah kamu punya hidup dalam seluruh aspek. Kasih biar saya yang pegang. Baru nanti kamu berbahagia. Apakah berbahagia? Berbahagia kalau dalam bahasa Ibrani menggunakan kata eser, Pak, Ibu. Eser itu punya 4 arti. Arti yang pertama memang berbahagia. Arti yang kedua, kamu akan menikmati berkat. Ini bukan tentang persoalan menerima berkat. Ini adalah persoalan menikmati berkat. Beda fakta. Ada orang punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati uangnya. Ada orang punya kekayaan banyak tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Ada orang punya beragam pencapaian dalam hidup, tapi mereka bahkan tidak bisa menikmati apapun yang telah mereka capai. Makanya kata berbahagia berkaitan dengan satu, kamu yang berbahagia. Tapi yang kedua, kamu akan menjadi orang yang bisa menikmati berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudah? Tapi kata berbahagia atau kata eser dalam bahasa Ibrani pengertian yang ketiga yang menurut saya this is so powerful. Pengertian yang ketiga adalah begini, kamu akan memperoleh hikmat. Coba lihat, ukuran bahagianya kita, mentoknya dipunya begini kan. Rumah 2, mobil 2, istri 2 atau suami 2. Kita mainnya seputar itu loh. Padahal konsep Tuhan bahagia, ingat baik-baik ya. Saya tidak pernah menyarankan punya istri 2 atau suami 2. Itu cuma bercandaan tidak masuk akal memang. Tapi gini maksudnya, kita punya keinginan tuh dangkal sekali. Sedangkan rancangan Tuhan buat kita adalah kamu berbahagia. Kamu menikmati berkat dari Tuhan. Tapi yang ketiga, kamu memperoleh hikmat. Sudah tahu kan? Hikmat dalam bahasa Yunani menggunakan kata Sophia. Sophia punya salah satu pengertian adalah kemampuan untuk mengelola apa aja dalam hidupnya kita. Coba pikirkan ini. Apa dalam hidupnya kita yang tidak membutuhkan kemampuan mengelola? Coba. Pikiran harus dikelola. Orang yang tidak mahir kelola pikiran, perhatikan saja, hidup rusak. Perasaan harus dikelola. Kamu tidak mahir kelola, kamu punya perasaan, kamu kalah dalam hidup. Keluarga harus dikelola. Keluarga kamu tidak bisa kelola dengan benar, keluarga kamu rusak. Didikan terhadap anak-anak. Kamu tidak bisa kelola dengan benar, anak-anak kamu rusak. Apalagi? Keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kamu tidak bisa kelola dengan benar, pundi-pundi kamu bocor. Saudara dan saya tidak akan bisa menikmati pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Kalau tidak dikelola, kita selesai di area itu. Apalagi usaha, perusahaan, apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau tidak dikelola dengan benar, yang terjadi adalah kehancuran. Makanya kenapa pemazmur bilang begini, selama Tuhan jadi Tuhan dalam kamu punya hidup, jadi raja yang
seperti yang Alkitab ajar. Ini yang Alkitab bilang, kamu akan dapat hikmat. Kamu akan dapat kemampuan untuk bisa kelola apa aja dalam kamu punya hidup. Dan harga mati, siapapun yang mahir mengelola apa aja dalam mereka punya hidup, mereka berbahagia. Masalah kita adalah yang tadi saya bilang. Sok tahu, kepala batu, susah diatur, sok pintar, sombong pula. Nyawa aja bukan kita yang punya. Nyawa Tuhan yang punya. Lalu kenapa masih sok tahu tentang hidup? 1 jam dari sekarang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. 1000 tahun dari sekarang Tuhan tahu betul apa yang akan terjadi. Pertanyaannya, lalu kenapa masih nggak mau diperintah oleh Tuhan? Sudah? Oke. Kembali kepada Matius pasal 6 ayat 33. Ajukan pertanyaan ini untuk diri sendiri. Who do you think you are? Kamu pikir kamu siapa? Salah satu nasihat dari orang tua saya adalah, ingat, di atas langit masih ada langit. Kalau kamu bangun langitmu sendiri, ingat, di atas langit yang kamu bangun masih ada langit yang lain. Lebih tinggi dari kamu. Jadi ngapain perintah diri sendiri? Secara yang punya bumi telah kasih tahu, kalau saya perintah kamu, kamunya bahagia. Masih ingat Salomo? Waktu Tuhan datang pada Salomo dan bilang sama Salomo, Sal, mau minta apa? Bahasa saya, Tuhan kan gak ngomong gitu kan? Gitu. Sal mau minta apa Sal? Nanti saya kasih. Masih ingat yang Salomo minta? Dia tidak minta hal dangkal seperti kebanyakan orang memintanya. Kekuasaan, kekayaan, kepemilikan dalam bentuk harta benda. Yang Salomo minta cuma satu, hikmat. Itu inti. Karena Salomo minta inti, Tuhan kasih juga aksesorisnya. Hikmat adalah hal inti dalam hidup manusia. Kekayaan dan kepemilikan harta benda cuma aksesoris yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saudara dan saya mahir mengelola apa saja. Coba pertimbangkan. Kalau Tuhan tiba-tiba berdiri di depan saudara dan bertanya, kamu mau minta apa? Menurut saudara, saudara mau minta apa? Sudah? Sekarang kembali. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan, ya ampun waktu saya sudah selesai Pak. Boleh minta waktu sedikit lagi Pak? Kira-kira 1 jam lagi. Oke. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam bahasa Yunani kebenaran menggunakan kata dikaiosonai. Salah satu pengertian inti dari kata kebenaran atau dikaiosonai adalah begini. Kebenaran di dalam Kristus. Kenapa ini harus ditekankan oleh raja yang punya kerajaan tidak lenyap? Karena rupa-rupanya ada musuh terhadap kebenaran di dalam Kristus. Start dari zaman Hawa dan Adam. Musuh dari kebenaran di dalam Kristus disebut dengan istilah ini Pak Ibu. Self-righteous. Kebenaran diri sendiri. Setan ngajar kita bisa bedakan, ini setan tinggalin aja. Tapi untuk bisa membedakan antara kebenaran di dalam Kristus dan self-righteous, dibutuhkan pengenalan yang solid tentang Tuhan. Baru kita bisa tahu bahwa enggak, ini self-righteous. Self-righteous, Bapak Ibu, mencelakakan. Makanya kenapa Yesus bilang, kalau ada hal yang harus kamu inginkan, butuhkan, apalagi renungkan, pahami untuk kemudian kamu hidupi. Maka yang harus kamu kerjakan paling utama dan yang paling pertama adalah kebenaran di dalam Kristus. Selama saudara dan saya memilih untuk hidup di dalam kebenaran Kristus, yaitu firman Allah, saudara dan saya punya hidup akan baik-baik saja.
Tapi kalau sampai saudara dan saya melenceng keluar dari kebenaran di dalam Kristus, lalu memilih untuk hidup bersesuaian dengan your self righteous, saudara akan lihat aja, tinggal tunggu waktu. Pada satu titik, saudara akan selalu salah ambil keputusan. Salah bikin pilihan, salah pertimbangan, salah pengelolaan, salah pencapaian, salah tujuan. Makanya kenapa Yesus bilang, kasih biar firman ajar kamu. Kasih biar kebenaran dalam Kristus ajar kamu. Supaya kamu lebih cerdas dan tahu bagaimana harus hidup. Bapak Ibu, kalau mau bangun rumah, lihat blueprint dulu kan. Mau kenali rumah, hal pertama yang akan kita ambil adalah blueprintnya. Nah yang punya blueprint tentang kita Tuhan yang punya kan. Makanya kalau dia bilang, kalau saya punya firman, saya punya aturan main, saya punya tata cara, kamu ikuti aja, kamu akan capai target. Kamu main dengan self-righteous, kamu tidak akan pernah mencapai target. Tahukah saudara bahwa orang hidup tidak mencapai Tuhan punya target sama dengan dosa? Sebab dosa atau hamartia, salah satu pengertiannya adalah you miss the point. You miss the purpose, you miss the target. Kamu salah tujuan, salah sasaran, salah pencapaian. Kamu sedang berdosa. Makanya kenapa Yesus bilang, tinggal dalam kebenaran Kristus. Saya kasih contoh. Masih ingat sekali waktu Yesus datang dan Yesus ngajar para pendengarnya? Kalimat ini yang Yesus bilang, kamu telah mendengar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masih ingat itu? Sudah tak? Apakah itu? Itu yang disebut dengan self-righteous. Makanya kalimat Yesus berikutnya adalah, kamu telah mendengar, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu. Apa? Ampunilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kebenaran di dalam Kristus kontra self-righteous. Hari ini orang suka bertanya, kalau dia sakiti saya sakiti dia balik. Salahnya saya di mana? Self-righteous. Kalau orang mencuri dari saya dan saya mencuri dari dia balik, salahnya saya di mana? Self-righteous. Kalau orang hianati saya dan saya hianati dia balik, salahnya saya di mana? Self-righteous. Kamu tidak diajar untuk mencuri. Kamu tidak diajar untuk berkhianat. Kamu tidak diajar untuk nyakitin orang. Kebenaran dalam Kristus harus menjadi keinginan, kebutuhan, cara hidup yang paling utama, yang paling pertama dalam hidupnya kita. Baru nanti saudara lihat, ini yang Alkitab bilang, semuanya, apa semuanya? Semuanya, literal semuanya. Akan ditambahkan kepada kamu. Masalah dari kebanyakan orang Kristen adalah mau mengalami yang disebut dengan istilah penambahan, tapi gak mau membiarkan Yesus memerintah. Mau mengalami yang disebut dengan istilah penambahan dalam semuanya, tetapi tidak mau didrive oleh kebenaran di dalam Kristus. Kita berselingkuh dan kita minta Tuhan, saya mau menikmati berkat. Omong kosong. Saudara dan saya korupsi, lalu kita minta supaya Tuhan, saya butuh hikmat Tuhan. Saya mau menjadi orang yang berbahagia dalam hidup. Omong kosong. Makanya kenapa ini yang Tuhan bilang, kasih biar saya perintah kamu. Dan kebenaran dalam Kristus perintah kamu. Supaya pada akhirnya kamu menikmati bahagia. Tetapi begini, semuanya yang ada dalam kamu punya kehidupan akan ditambahkan. Pertanyaannya, semua yang mana? Ayat-ayat sebelum ayat ini mengajarkan. Makan, minum, pakai, Tuhan tanggung jawab. Itu saja? Tidak. Persoalan dan dani kita, Tuhan tanggung jawab. Supaya kita tampak benar di depan mata orang. Kita tampak berkualitas di depan mata orang. Waktu orang uji kita, yang orang temukan adalah kualitas. Itu adalah upaya Tuhan dan dani kita dalam pemerintahannya. Makanya waktu Alkitab bilang ini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara bisa paham kan, kenapa ayat 34 ditulis? Ayat 34 ditulis ini, enggak usah khawatir. Selama Tuhan jadi raja, yang gak jadi dalam kamu bisa jadi. Yang gak ada dalam kamu bisa ada.
Selama Tuhan jadi raja, enggak usah khawatir tentang kamu punya kehidupan. Bahkan Yesus bilang, kesusahan satu hari cukup satu hari. Ngapain kamu khawatir tentang hidup? Sementara yang perintah kamu adalah saya. Tuhan sebagai raja adalah raja yang sangat concern dengan kita punya kebutuhan Pak Ibu. Concern dengan kita punya keinginan. Concern dengan semua fakta yang berkaitan dengan hidupnya kita. Makanya dia bilang, kasih biar saya memerintah supaya kamu jangan dijebak dalam kekhawatiran. Halo? Terakhir dia bilang, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata prostitemi. Prostitemi itu artinya adalah begini. Dia akan kasih lebih banyak buat kamu. Kapan? Waktu dia jadi raja. Waktu kebenaran di dalam Kristus menjadi prioritasnya kita. Dia akan kasih lebih banyak untuk kamu. Ini berkaitan dengan kapasitas Pak Ibu. Masih ingat kisah ini? Seorang tuan mau pergi dia kasih kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat 1, 2, dan 5. Sudah? Waktu dia pulang dan menuntut tanggung jawab untuk pengelolaan mereka. 5 datang plus 5, 10. 2 datang plus 2, 4. 1 datang tetap 1. Masih ingat sang tuan bilang apa? Ambil yang 1 itu, kasih kepada yang 5 plus 5. Logika berpikir kita mempertanyakan ini kan. Kenapa udah punya 10, dikasih tambahan 1 lagi. Harusnya kan kalau adil, Tuhan ambil aja yang 1, kasih kepada 2 plus 2 kan. Lumayan dong. Dari yang jaraknya 6 karena 10 dan 4. Kalau 4 ketambahan 1 jaraknya 5, lumayan kan. Tapi bukan gitu kan hitungannya. Hitungannya adalah begini. Selama kamu mau diperintah, kamu ikuti saya punya aturan main, kamu ikuti saja tata caranya, kamu bertanggung jawab dalam pengelolaan, maka kamu akan menerima lebih banyak, kapasitasmu akan direntangkan, sehingga kalau kamu menghasilkan 10, saya tambahkan 1 jadi 11. Itu ditambahkan. Apakah ditambahkan atau prostitemi? Prostitemi atau ditambahkan, ini menarik sekali. Tuhan akan melanjutkan rancangannya dalam kamu lebih jauh. Makanya tadi Alkitab bilang, sampai turun-temurun. Masih ingat Alkitab bilang ini, anak cucu orang benar. Bagaimana? Perkasa di bumi. Kenapa? Karena kalau Tuhan menemukan kita, takluk kepada dia punya pemerintahan, submit kepada dia punya kebenaran. Tuhan bukan hanya akan merentangkan kapasitas saudara dan saya supaya kita menerima lebih banyak. Tapi ini akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan melanjutkan rencananya atas hidup kita kepada keturunannya kita. Makanya kenapa tadi Alkitab bilang, kalau Tuhan berkati orang benar, Tuhan berkati keturunannya sampai keturunan ke-7, ke-8, ke-12. Amin. Pusing atau cukup jelas? Setelah lihat runtutannya ya, kesimpulan kita hari ini adalah jangan takabur, jangan sombong, jangan angkat diri terlalu tinggi dari posisi yang seharusnya saudara bermain di situ. Jangan merasa diri paling pintar, percayalah di atas langit ada langit. Jangan so tahu tentang hidup, jangan kepala batu, jangan menolak didikan. Datang pada Tuhan, dia penguasanya, dia rajanya. Kalau dia rancang segala sesuatu dan kita submit kepada dia, rancangannya kalau terjadi pada kita nikmati, anak kita nikmati, cucu kita nikmati, generasi ke-7, ke-8, ke-12 akan menikmati. Karena Tuhan jadi raja buat kita. Sudah saya selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mau bahagia tapi enggak mau diperintah Tuhan, ngomong kosong. Mau menikmati berkat tapi enggak mau diperintah oleh Tuhan dan firman, ngomong kosong. Mau mahir mengelola segala sesuatu tapi enggak mau diperintah oleh Tuhan, tidak mau takluk kepada kebenaran, ngomong kosong. Mau dituntun satu langkah demi satu langkah, bahagia, eser itu pengertian yang terakhir adalah dituntun satu langkah demi satu langkah oleh Tuhan. Kalau saudara dituntun satu langkah demi satu langkah, mari saya tanya, salah jalan? Tidak. Salah mencapai tujuan? Tidak. Makanya Alkitab bilang ini, sudah kasih biar dia jadi raja sudah. Kebenarannya biarkan dominasi kita punya hidup. Bagian kita takluk saja, ikuti saja dia punya alur.
Nanti kita lihat ujung-ujungnya saudara dan saya berbahagia. Mari kita berdoa. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami. Bantu kami untuk terkenal sebagai pelaku-pelaku firman dan bukan pendengar saja. Berapa banyak dari saudara mau angkat tangan di hadapan Tuhan sambil berkata, perintahlah saya Tuhan. Saya mau latihan hidup sesuai dengan tata cara hidup dalam firman Allah. Saya mau latihan hidup sesuai dengan aturan main dalam kerajaan Allah. Saya akan latih diri saya sehingga kebenaran dalam Kristus menjadi prioritas utama. Dan self-righteous akan saya buang aja. Karena tidak memberi faedah untuk hidup saya di masa depan. Kalau saudara orangnya, saudara boleh angkat tangan. Kami berdoa biarlah rancanganmu terjadi atas hidupnya kami. Berlanjut turun-temurun. Anak kami berbahagia. Anak kami berbahagia. Cucu kami berbahagia. Cicitnya kami berbahagia. Lanjut sampai kepada generasi ke-7, 8, 12. Kami mau dikenal sebagai pohon keluarga. Center dari keluarga, pohon keluarga. Yang memilih untuk membiarkan Tuhan memerintah hidup kami. Dan memilih untuk membiarkan kebenaran di dalam Kristus memerintah hidup kami. Supaya kami akan menjadi orang-orang percaya yang dipuaskan selama kami jalani hidup. Karena Tuhan menghadiahkan kepada kami kebahagiaan untuk dinikmati. Saya berdoa kiranya kami semua tanpa kecuali berani memilih untuk meninggalkan jalan-jalan kami yang salah. Cara hidup kami yang salah. Sombong-sombongnya kami, sok tahu di dalam kami, kepala batu di dalam kami. Bantu kami untuk berani meninggalkannya ya Tuhan. Supaya biarlah rancangan inti Tuhan terlaksana mutlak dan berhasil dalam hidup kami. Berkat-Mu menyertai kami semua hari ini sampai Maranatha. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Thank you kawana. Bapak saudara, coba lihat kiri kanan bilang gini, wow. Wow. Saya di bawah tuh masih terbengong-bengong, luar biasa ini firman Tuhannya. Ya, luar biasa banget. Biar Tuhan berkati kawana dimanapun hamba-Nya melayani. Mari kita arahkan tangan kepada hamba-Nya ini. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat hamba-Mu kawana Tahapari. Tuhan berkat Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Pewahyuan demi pewahyuan yang luar biasa Tuhan terus bukakan, singkapkan Tuhan. Biar Tuhan pakai mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani. Berkati juga Kak Timothy Tuhan. Biar kedua hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun mereka berada dan melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan sampaikan. Biar kami mau taruh hidup kami di bawah kekuasaan, otoritas, wewenang Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami yang gak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Pakai kami mau taat, kami mau nurut sama perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Jadikan kami pelaku firman, menghidupi firman. Sehingga hidup kami berbuah, berbahagia. Dan orang-orang boleh merasakan dampak dari kehidupan kami yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu, apapun pergumulan yang dihadapi, baik keluarga, pekerjaan, keuangan apapun yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan yang Kau yang memegang tangan mereka. Kau yang memberikan jalan keluar, terus memberikan kekuatan sampai mereka boleh bisa menghadapi dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih berkati Pak Niko, berkati Pak Beni Gunawan, kelima wakil gembala, semua gembala yang ada di Bandung ada dalam penyertaan Tuhan. Dan juga berkati gereja negara kami Tuhan, untuk Pak Prabowo, Pak Gibran, biar selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Semua menteri, pejabat sipil maupun militer ada dalam takut akan Tuhan dan hikmat daripada Tuhan untuk mengelola bangsa ini menjadi bangsa yang makmur diberkati Tuhan. Semua penduduknya takut akan Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami saat ini untuk kami terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai mulai sore ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Thank you kawan. Thank you guys. Jesus for everyone, Jesus for everyone. This is our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. Humble ourselves and seek your face over our lives to you. This is our time in declaring your name. We're strong in the